Tapi tadi pertanyaan saya, Coach Bing, tadi kan kita per posesi rata-rata poin kita 0,8 ya. Itu rendah atau biasa saja atau sebenarnya kalau standar untuk lolos Piala Dunia setidaknya lu harus punya 1 poin per posesi gitu. Apa berapa atau berapa gitu. Ini menarik nih, nih. Halo, ketemu lagi di Main Basket Podcast bareng sama saya Idan di sini, Dimas Muhari berhalangan, Frederick Santun berhalangan, Adrian ada, lagi nggak halangan. Dartaker. Hari ini kita kedatangan tamu istimewa, masih dalam suasana FIBA Asia Cup, walau mungkin sudah berakhir. Kita masih di studio press conference. Saya kenalin dulu ya. Ini adalah Raden Prasetyo Bambang, RPB. Panggilannya Raden Pelatih Bambang, Coach Bing. Say hi dong. Say hi. Hai main basket. Apa sih namanya kalau yang dengerin main basket apa namanya? Oh, nggak ada. Main basketir. Mulai sekarang kita sebut ya main basketir. Oke. Tapi besok beda lagi, ganti-ganti. Coach Bing ini adalah asisten pelatih Transpik Basketball dan asisten pelatih tim nasional Indonesia. Pernah menjadi asisten pelatih timnas Indonesia Putri, kemudian jadi pelatih putri juga. Nah, sebelum jauh-jauh kita cepet-cepet karena waktunya ini. Coach Bing ini adalah populer sebagai spesialis, analis, statistisian atau apapun lah. Beliau ini yang ngitung-ngitung angka di basket. Kalau kamu baca postingan atau unggahannya main basket di Instagram, di tulisan dan lain-lain itu suka ada angka-angka tuh. Nah, yang jagonya dia. Kita asal nulis, tapi dia nggak boleh asal nulis. Coach Bing, cerita dulu. Sampean itu poinnya apa? Ada yang diralat ya? Kayaknya harus ada diralat tuh. Saya bukan sebagai asisten pelatih di tim nasional ya. Oke, tapi saya di bawahnya lagi jadi data analisa di tim nasional. Asisten pelatih. Jadi di badan tim nasional itu kan bukan badan tim nasional ya. Disusun Ada kepala pelatih, asisten pelatih gitu kan. Ya. Misal kayak kita ada kerjasama dengan Impact tuh. Impact, Coach Tyrell itu jadi skill development kan, bukan asisten coach. Nah, saya di situ tuh. Ada skill development, ada data analisa. Saya di situ. Timnas udah kayak startup ya, ada data analisnya. Tapi kan bukan masalah kerugian. Tapi industri. mumpung gua inget gitu. Kita bisa nggak masuk timnas main basket? Timnas apa dulu nih? Timnas Indonesia lah. Main basket, Iya. main basket. Ya, ini main basket kita. Main basket. Jadi apa Nggak dulu? apa-apalah, bebas. Iya, apalah. Mumpung lagi ngobrol sama orang dalam nih. Bingung deh. Nggak, jadi kita undang Coach Bing di sini. Oke. Kita untuk membongkar rahasia-rahasia timnas. Ya, jadi Saya lupa bawa kuncinya. Enggak. Kita ngobrolin apa sih kan sebenarnya? Nggak, tadi dia sudah nanya Jeremy. Jeremy ada betul. Los. Ngomong semuanya. Semua udah diomongin. Los. Omongin semua Coach Milos. Bukan. Enggak. Coach Bing, ceritain dulu. Tadi kan sudah dikasih tahu predikatnya apa di timnas. Kerjanya apaan? Sebenarnya gini ya, kerjaan saya itu seperti judulnya, menganalisa data. Data tim kita dan juga data-data tim lawan, calon lawan. Kan kita ketemu Jordan, ketemu kayak kemarin Australia, ketemu Arab Saudi, nggak kayak kita di IBL yang ketemunya dan bisa lihat setiap gamenya mereka gitu kan. Banyak. Jadi untuk mempermudah kerja tim itu diperlukan data analisa yang mengambil data-data di liga mereka bermain di mana dan lain sebagainya. Terus tendensi si pemain, tendensi tim, action apa sih yang mereka bahaya segala macam kita kumpulin jadi ini calon lawan kita begini. Jadi memudahkan sekali untuk kerja tim dan juga pemain sih. Kan biasanya tuh Abraham tuh nanya gini, ini kalau saya jago pemain ini biarin dia nembak apa suruh dia drive gitu kan. Itu kan simple. Ya, itu data-datanya itu dari data. Jawabannya adalah kalau bahasa anak-anak sekarang tuh based on data. This player tendensinya begini gitu ya. Gitu Nah, terus Kalau Arki fake, kalau Arki dapat 3 point, loncat apa enggak gitu. loncat enggak ya, tendensi Arki itu fix sekali. Habis itu ke kanan gitu itu based on data dalam satu game Arki melakukan 10 kali fake, dari 10 kali fake cuma 1 yang nge-shoot, 9-nya masuk gitu ya. Gitu. Mungkin kalau Mas Adrian apa Kang Indan nih nonton Arki. Ya. Mungkin ada perbedaan kenapa di tim nasional ini Arki banyak melakukan pick and roll daripada ISO.
Oke. Ya emang karena dia lebih efisien pick and roll daripada ISO. Ternyata setelah di tracking mulai dari, kebetulan saya karena masuknya itu waktu prepare Windows 2 ya, yang rame-rame COVID di Bandung tuh. Baru ya. Oh iya. Nah itu jadi saya mulai tracking dari situ sampai ke ujung kemarin, sampai ke Australian trip, saya tracking playtime mereka, kebiasaan mereka, tendensi pemain kita, apa sih yang mereka efisien. Oh ya, berarti saya tambahin sedikit. Saya tambahin tadi ketika kalau Coach Mbing yang pertama bilang bahwa bagaimana beliau memantau lawan-lawan yang akan dihadapi. Boleh juga nggak saya terjemahkan begini, Coach Mbing? Coach Mbing juga memantau tim sendiri. Iya. Berdasarkan data, kekurangannya apa, kelebihannya apa, lalu yang dioptimalkan yang mana. Begitu ya? Yes. Oh, oke, sip. Nah, kalau tadi kita langsung masuk ke timnas kita. Dari performa selama FIBA Asia Cup, bolehlah ditambah-tambah dikit di FIBA World Cup Asian Qualifiers. Berdasarkan data, angka-angka itu apa saja sih kelemahan dan kekurangan kita yang paling besar lah gitu. Kalau berdasarkan data, boleh dijabarkan angkanya gimana? Coba saya jelaskan agak mudah biar mudah dipahamin ya. Oke. Saya tracking untuk statistik aja, bukan tracking playtime sih. Statistik aja tim nasional mulai dari 2019. Pada saat mereka pertama kali jadi satu tim tuh di Patriot di IBL. Iya. Nah, saya tracking mereka sampai di FIBA Asia. Itu kan udah beberapa kompetisi tuh. Iya. Windows 1, Windows 2, SEA Games, terus apa lagi, terus ke Australian trip, terus sempat juga sparring sama select team. Iya, betul. Kalau Amrik nggak ya? Yang sama Demarcus Cousins itu enggak? Enggak ada. Itu enggak ada statistik ya? Oh iya. So, sebenarnya kalau dibandingkan dengan kualifikasi yang terakhir tuh berapa minggu yang lalu dari FIBA Asia, penampilan tim nasional secara offense di FIBA Asia meningkat. Meningkat. Offensively bagus meningkat. Offensively meningkat mulai dari efisiensi tembakan, offense rebound, free throw, tapi turnover-nya tetap aja di angka seperti itu. Untuk di offense cuma itu maksudnya doang. seperti itu tinggi? Iya, kita di kisaran 17-18%. Maksudnya gini, kalau gampangnya 20% gitu ya, 20% dari 100%. Jadi kalau kita nyerang 5 kali, yang satu jadi turnover gitu lah. Kalau seandainya turnover presentasi kita 20% gitu. 1/5 ya? Iya, 1/5 kan kalau 20%. Nah, kalau di sisi defense memang kita agak menurun di sini dibandingkan dengan kualifikasi yang terakhir. Di sisi defense-nya. Itu secara garis besar seperti itu sih. Angkanya adalah kalau boleh saya ini berarti point allowance dari itu ya, persentase defense. Benar. Dian, ada yang pengen lu tanyain tentang angka-angka ini? Nggak sih, sebenarnya kalau turnover sendiri kalau secara di FIBA Asia Cup ini nih, apakah kita jadi yang terburuk? Wah, nggak kalau itu saya kayaknya harus buka saya nggak ingat soal itu. Tapi untuk angka kita itu sebenarnya stabil, tapi masih terbukti di sini cukup buruk ya. Ya kalau segitu nggak bisa survive ya. Iya, kita bandingin aja ya. Di sisi offense mungkin saya agak dalam dikit aja. Poin per possession kita selama di FIBA Asia itu 0,8. Oke. 0,8 poin per possession itu. Nah, Australia ini tadi nih yang habis ngalahin New Zealand, mulai dari game pertama sampai tadi lawan New Zealand itu 1,2 poin per possession. Bedanya 0,4 dikit dong, nggak ada satu. Coba 0,4. Bedanya 0,4 kali aja. Berapa possession kita bermain? Rata-rata di FIBA Asia tim bermain 76 possession per game. 76 posesi. Nah, jadi jarak kita kalau seandainya kita tanding gitu ya, Australia sama Indonesia ya marginnya segitu. Biar nih gue biasanya over under ya. Biasanya gue bagian-bagian sedikit mau masak ya? Tentang istilah-istilah itu. Possession itu apa sih kalau teman-teman yang baru ngikutin? Possession itu bahasa Indonesia adalah penguasaan bola. Jadi kalau di bukunya siapa yang paling terkenal? Dean Oliver, Basketball on Paper. Posesi ini juga sering nih beberapa pelatih di liga profesional kita mengatakan kalimatnya, oh dia lebih banyak posesinya. Kita sedikit sebenarnya keliru. Kalau kata Dean Oliver itu posesi setiap game tuh tim A dan tim B itu sama, jumlahnya sama. Kalau berbeda, yang dimaksud berbeda adalah play-nya. Posesi itu adalah penguasaan bola. Jadi kalau kita inbound nih, atau misalnya baru tap yang pertama tuh tepis mula itu, plug ditangkap tuh nanti satu posesi. Ketika dia pindah, dipegang lagi sama lawannya, satu posesi. Pindah lagi satu posesi, terus ganti-gantian gitu. Kalau misalnya dia shoot, nggak masuk, dia dapat offensive rebound, posisinya masih satu.
tapi disebutnya play kedua. Jadi bisa begitu. Nah, poin-poin itu dihitung per 100 posesi. Jadi kadang-kadang memang dalam satu pertandingan nggak nyampe 100 posesi. Jadi seperti Coach NBA bilang nyampe kan, nggak sih? NBA nyampe lah kan 48 menit mereka mainnya. oh iya iya. 48 ya. Tapi tadi pertanyaan saya, Coach Bing, tadi kan kita per posesi rata-rata poin kita 0,8 ya. Itu rendah atau biasa saja, atau sebenarnya kalau standar untuk lolos Piala Dunia setidaknya lu harus punya 1 poin per posesi gitu? Apa berapa atau berapa gitu? Ini menarik nih, Gitu, sebelum ke kualifikasi yang ketiga pada saat kita berangkat ke Australia, itu saya menuliskan beberapa target yang harus dicapai, termasuk tadi Poin per possession, terus 3 poinnya itu field goal-nya seberapa. Nah, angka target itu saya dapat dari mana sih? Masih ingat nggak SEA Games 2019 tuh waktu yang kita di Filipina? Nah, penampilan Filipina itu kan luar biasa. Satu, yang kedua, kita secara tim menghadapi mereka. Jadi mereka itu punya gambaran segini. Nah, penampilan mereka itu saya angkakan, nggak plek sama Filipina, cuman saya gabungin dari Filipina, terus Jordan sama Lebanon waktu mereka di window. Nah, segitulah kira-kira kalau kita mau acuan kita segitu tuh Pak, acuan kita. Bukan target saya bilangnya, bukan target, tapi acuan kita benchmarknya di situ. Nah, kita berusaha tuh ke sana. Salah satu contoh nih, tadi Kang Idon udah jelaskan dengan baik banget masalah statistik. Juan waktu di SEA Games nembaknya dia 3 point di sisi wing kanan, itu kan jagoan dia tuh. Tapi batuk tuh waktu SEA Games tuh. Nah, hal-hal yang seperti itu tuh saya kasihkan ke Coach Tyler as a player development coach kan. Nah, tinggal John, kenapa ya? Lu tinggal ngomong aja sama Coach Tyler. Apa kebiasaannya lu dapat bolanya di kanan apa kiri sih, kakinya dibenerin atau dan lain sebagainya. Dan terbukti di sini Juan berhasil memanfaatkan kesempatan yang didapat. Ada kata menarik dari tadi Coach Bing bilang nih, tembakannya bapuk dia bilang. Nah, kalau di secara data, secara angka, bapuk, lumayan, bagus tuh ada terjemahan angkanya. Jadi kalau kita lihat NBA, shooting itu field goals 40% itu standar. Rata-rata 40%, 45% itu standar gitu. Ketika Coach Bing tadi bilang bapuk, itu rendah banget, misal 29%. 29% itu seburuk apa sih? 10 kali nembak cuma 2 yang masuk misalnya gitu. Itu tuh jelek, itu. Jadi ketika orang-orang seperti Coach Bing yang mudah-mudahan kita juga bisa ngikutin, ketika kita bilang itu pemain bagus, itu pemain jelek, biasanya kita ngelihat angka itu gitu. Karena kadang-kadang kalau kita nggak ngelihat angka itu tuh bisa menipu teman-teman. Maksudnya itu menipu begini, ada pemain jago, padahal dari tadi nembak nggak masuk-masuk. Tapi pas dia nembak, momentum. Seolah-olah jago gitu. Jadi seolah-olah jago. Beberapa kali momentum mulu gitu. Nah itu. Kenapa Pak? Kenapa? Bisa disebut nggak sih sebenarnya kalau di IBL sendiri kan Samin juga pasti data kan gitu. Itu average 3 point berapa sih Samin ingat? Di bawah 30 kalau nggak salah sih. Itu as a whole league. Tapi saya as a whole league. Ya berarti paling nggak nyampe 33% kan? Ya nggak nyampe. Ya gitu. Jadi itu average-nya di situ. Berarti kalau misalnya kita nyebut, jadi agak bias ya maksudnya. Saat kita nyebut seorang pemain as a shooter, as a shooter itu bisa jadi kalau di kita adalah banyak nembaknya. Gitu. Jadi ya shoot terus itu emang benar. Ya kan? Soalnya tapi kalau secara efektivitas ternyata terbuktinya emang secara statistik belum dapat. Kayak Stephen Curry lah. Stephen Curry tahun ini tuh paling jelek sepanjang karirnya. Sepanjang karirnya dia 41%. 41% paling jelek ya. 40 atau 41%. Itu paling jelek antara sepanjang karirnya atau 9 tahun terakhir. Jadi bisa dijadikan perbandingan kayak gitu tuh. Jadi kalau kita nyebut seorang shooter, kita harus perbaiki lagi tuh. Maksudnya shooter tuh definisinya harus perbaiki lagi. Pun demikian dengan kayak gini ya, yang sering nipu adalah gini. Idan nih nge-shoot, kita lihat akurasinya 45%. Ternyata time-nya cuma 2 per game. Ya itu juga tidak bisa kita sebut sebagai total shooter lah. Gitu. Kalau di NBA itu lu harus ada minimum jumlah menembak, lalu kemudian akurasi itu diambil dari situ angkanya. Diklasifikasi lagi lah. Kalau cuma nembak 3 kali terus masuk 2, besok cuma 3 kali masuk 2, ya nggak sulit juga untuk dikatakan sebagai seorang gitu ya. Benar. Nah, kalau kembali saya kembali lagi ke Juan itu tadi kan saya udah bilang saya nyontohkan dia waktu di SEA Games terakhir kemarin. Tapi kan yang SEA Games kemarin. Mas. Tapi kan sebelumnya udah saya tracking gitu kan. Jadi kayak
saya bedain. Jadi saya gambar lapangan gitu, mana sih yang hijau, mana sih yang kuning gitu kan. Terus sama yang SEA Games. Dia sendiri. Iya nih coach, memang saya yang di kanan yang ini kenapa? Jadi saya ngomongin babaknya itu bukan berarti whole average ya, whole tim ya. Karena memang dianya begitu. Yang biasanya di situ hijau, harusnya hijau jadi merah. Ya bukan merah, putih. Oh putih. Oh iya. Kalau putih itu berarti gak ada yang masuk ya. Kalau merah tuh ya jelek lah. Ini putih. Coach, kita ini kan ngomongnya level tinggi ya, basket level tinggi di Asia. Kita ngomong lagi FIBA Asia. Di level bawah, pembinaan sekolah basket, sekolah-sekolah bermain basket, ngitung. Nah ini tampilannya kita bawa juga. Ngitung ini penting nggak sih gitu? Terus kalau misalnya ini kan kompleks, kalau secara ini sebenarnya terlihat kompleks, tapi sebenarnya kita cuma lihat satu angka, satu baris doang gitu. Sebenarnya penting nggak sih angka-angka ini sudah dimulai dari awal gitu, dari misalnya ketika seorang anak baru mulai belajar basket, penting nggak sih seperti gini? Oke, yang pertama kita bisa statistik itu bukan melulu harus dan wajib seperti ini ya. Statistik itu banyak, kita bahkan bisa ada yang lebih canggih dari ini ya. Ada yang lebih canggih dari ini. Nah, penting nggak sih di usia bawah? Kalau menurut saya itu penting buat development si pemain itu, apalagi di latihan. Salah satu contoh, ada sebuah tim basket di Kabupaten Malang. Mereka itu sama coachnya ada aplikasi yang tracking shooting. Maksudnya tracking shooting di wing ini maksudnya berapa gitu kan. Sama coachnya itu mereka suruh masukin sendiri tiap latihan, gitu. Dan ternyata nggak ditanyain lagi sama coachnya itu sampai berjalan sebulan itu mereka membandingkan sama teman yang lain. Nah itu kan jadi kayak menimbulkan kompetitif. Kita ngomongin positif ya. Jiwa kompetitif ya. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua adalah sering nggak pada saat kita nonton, saya nggak ngomongin nonton ke jurnas kelompok umur berapa ya. Tapi Nek, lu ribonya harus jago. Ribo jago itu berapa sih? Iya. Nembak lo harus jago itu berapa sih gitu kan? Kalau seandainya kita punya pemain atau saya sebagai pemain yang usia 14 tahun atau 16 tahun gitu kan, hari ini saya nembak 10 kali masuk 1 gitu. Minggu depannya saya bisa masukin 3 dari 10. Itu saya udah achievement. Udah jago lebih jago dari kemarin gitu kan. Betul. Nah, hal itu tuh bisa jadi pemancing, bisa jadi pacuan. Kalau tadi kita ngomongin aja nih, ini bisa jadi pacuan jadi anak itu sendiri. Ada gitu. ukurannya ya. Iya. Jadi kemarin kamu nembak 10 kali masuk berapa? 1, coba minggu ini bisa nggak masuk 2? Iya. Terus dia akhirnya bingung, bisa nggak ya gua kemarin itu ya kaki kananmu yang terlalu maju, coba kaki kanannya mundur. Nah itu kan jadi enak gitu. Betul. Betul. Sepakat saya. Kayak saya minggu ini 10 kali push up, minggu depan 20. Amin. Karena nggak kuat kan ya gimana lagi. Kemudian istirahat 3 minggu. Istirahat 3 minggu, mulai 10 lagi. 3 minggu lagi. Benar gini, saya tuh beberapa ini ketika kita ngeliat seorang pemain 24 poin misal 1 game, itu kan luar biasa ya. Menyenangkannya dari statistiknya adalah ternyata 24 poin itu kamu cukup memasukkan 6 poin aja per quarter. Iya. 6 poin itu kan artinya 2 3 poin atau 3 tembakan 2 angka atau 6 free throw atau kombinasi dari semua itu. Dari situ akhirnya kemudian bisa ketemu tuh. Untuk dapat 6 poin per quarter artinya gue sebenarnya harus nembak berapa kali? Dan gue harus begitu. Kurang lebih begitu Coach ya? Iya. Itu membantunya. Iya, itu membantunya. Jadi kayak mau bikin 30 poin atau kamu bikin 10 ribuan, khusus 10 ribuan. Banget 10 ribuan. Berarti kan per quarter cuma ambil 2, ayo udah. Iya, 8 udah. Iya, betul. Lu main 1 quarter misal 7 menit udah berapa? Mungkin 12 kali nyerang dan 12 kali bertahan tuh. Iya kan? Bisa aja juga nanti ketemu ini ya. Udah lu box out, boleh mantul, gue yang lompat. Boleh buat gua. Gitu kan? Iya gitu kan? Iya. Nah, terus gini Coach. Pengembangan. Kan kita tahu basket itu sebenarnya adalah masalah poin. Tim yang menang adalah yang poinnya paling banyak daripada tim lawannya. Tapi kan itu yang paling sederhana. Kita pengen juga ngejelasin, mumpung ada Coach Ming di sini, setelah mencetak poin, banyak-banyakan cetak poin. Sebenarnya cetak poin itu paling pertama dalam statistik. Jadi walaupun statistik lu misalnya bau banget, shooting lu cuma 11% gitu, selama lu menang ya lu menang gitu, nggak masalah kan gitu. Nah tapi ketika itu nempel,
selanjutnya yang harus diperhatikan apa, Coach Bing, yang sangat memberikan faktor untuk menang gitu? Menarik. Ini berapa hari yang lalu yang post si Adrian apa main basket? Oh, main basket. Yang ada. Apa bedanya Adrian sama main basket semua ya? Enggak. Iya, Gua akun Barbados. Akun dia yang dia foto box score yang turnovernya lebih banyak tapi dia menang field goal-nya. Itu gimana tuh? Oh, kemarin. Filipina. New Zealand. Iya kan? Jadi turnovernya cuma 1 Filipina tapi kalah. Iya, karena field goal-nya New Zealand lebih bagus. Jelas. Nah, kenapa field goal itu jadi yang penting ya? Karena itu yang berhubungan langsung dengan poin. Ya. Nah, kalau seandainya itunya sama average berarti gitu ya. Apa sih yang kita kuatin gitu selanjutnya? Ya kesempatan kalau seandainya tembakan kita nggak masuk, offensive rebound. Ya, offensive rebound. Oke. Offensive rebound kenapa? Karena itu berhubungan langsung atau memberi kita play yang kedua. Iya. Kesempatan menyerang kedua, bukan penguasaan bola ya. Iya. Kesempatan menyerang kedua. Nah, yang ketiga adalah turnover. Kenapa? Karena kalau semakin tinggi turnover, semakin kita nggak punya kesempatan untuk nyetak poin. Iya. Oke. Jadi itu semua bolanya hilang. Iya, kayak semua yang berhubungan langsung dengan poin. Nah, kenapa free throw itu terakhir? Karena dari 4 faktor, kembali lagi ke bukunya Dean Oliver tadi kan Basketball Paper. Kita ada 4 faktor yang mempengaruhi kemenangan, ada efektivitas tembakan, offensive rebound, turnover, dan free throw. Tembakan gratis kok. Tembakan gratis gitu kan. Sesering apa sih kita dapat tembakan gratis itu gitu kan. Nah, tapi saya pernah tracking di 6 kompetisi yang lebar dari Prapon yang di Batam sampai World Cup di Cina. Nah itu kan lebar banget kan kompetisinya itu kan. Banyak. Iya kan. Nah ternyata dari situ 80% tim yang menang itu pasti efektivitas tembakannya itu lebih tinggi daripada yang kalah. Oke. Itu satu. Tapi cuma 50%, nggak sampai 50, 40 berapa? Cuma 50% yang menang itu free throw rate-nya itu lebih bagus daripada yang kalah. Free throw rate itu lebih banyak dapat free throw. Bukan akurasinya ya? Iya, bukan akurasi. Lebih banyak free throw. Peluang dapat tembakan gratisnya. Iya. Kalau ngomongin 80% jadi 8 dari 10 pertandingan. Menangnya karena yang menang ini 8 game itu yang menang itu field goal-nya lebih bagus daripada yang kalah gitu. Jadi itu memang faktor yang paling penting gitu kan. Iya. Nah, itu saya tracking dari itu. Jadi 4 faktor itu. Nah, sebenarnya nggak berhenti dari 4 faktor ini. Maksudnya gimana? 1000 faktor lagi. Banyak banget. Lu 1000 maksudnya ada apa tuh? Ada 1000 apa? Ada 1000 apa? Oh, enggak tahu saya. Dengar-dengar Parkir. Pokoknya jangan lupa setiap hari 1000 langkah setiap hari lah. Ya, maksudnya 4 faktor ini. Deg-degan deh, Mas 1000. Keceplosan ya. Direkam lagi. Saya ngomong parkir aja deh. Iya. Bagi di apartemen kita. Enggak. Balik lagi ya. Dari 4 faktor ini bisa jadi 8 faktor. Iya, karena pecah lagi. Karena offense and defense. Iya, jadi gini, misalnya katakanlah gini, kita field goal-nya nih, tim saya sama Adrian ini sama nih, field goal nyerangnya ya. Iya. Ini siapa sih timnya Adrian yang paling bagus masukinnya? Iya. Oh si Idan gitu kan, timnya ini. Yaudah Idan yang di stop gitu. Kita stop efektivitas tembakan dari Idan. Iya. Karena kita tahu dia yang paling jago nembaknya. Jadi 4 faktor ini bisa jadi 8 kalau dilihat offense. Karena kan secara statistik kan sebenarnya gini, ini tim kita, ini tim lawan misalnya gitu lebih bagus. Nah pilihannya adalah 2 kan, kita ke sini atau dia ke sini. Nah, gitu. Jadi bisa offense dan defense-nya kayak gitu. Oke. Nih Coach Bing, nggak kerasa loh kita ngomong angka nih, padahal ini kerasa lah. Gue waktu puyeng ini panas semua nih. baru pemanasan. Aduh, jangan dong. Baru pemanasan. Bikin Bing, 3 kelas Bing. Coach Bing kan sudah menjadi bagian dari pengembangan tim nasional sudah sejak lama. Kalau saya tidak keliru, sejak menangani timnas putri tahun 2015 ya, udah mulai ya? 2015 ya? 2000 pertama kali saya gabung timnas itu 2013, asistennya kayak bos. Oh iya benar, 2013 sama asisten coach saya main. Bos. Hah? Jangan bilang gitu ketahuan. Enggak terus. Gua masih bikin ini roket-roketan, main layangan. Masih main permain karet di bawah. Ya udah pikirin basket nasional. Coach, setelah berjibaku sama angka-angka tentang performa tim nasional maupun performa lawan-lawan kita, pesaing-pesaing kita di region Asia Tenggara maupun Asia gitu, ada nggak, sudah ada atau tidak, atau ada keinginan atau tidak, atau memang punya atau tidak standar atau baku benchmark yang atau tera gitu yang dikejar oleh timnas kita dari KU berapa kita di kelompok usia sekian ini harus seperti apa?
rata-rata akurasi kita, baik itu akurasi advance-nya yang kalau semuanya tuh efektivitas field goal. Effective field goal kita harus 40% misalnya. Lalu kemudian offensive rebound kita sekian. Itu ada nggak sih kita bikin begitu, baik mulai dari yang junior maupun hingga yang level senior? Ada tuh. Junior ada tuh, ada standar tinggi badan gitu. Oh, jangan tinggi badan. Sorry. Menarik pertanyaan. Bingung kan lu mau kata apa? Sekarang soalnya udah nggak bayar itu. Ketawa. Terus. Ya, ini pertanyaan menarik karena saya pernah mencoba untuk melihatnya keluar gitu, maksudnya ke negara yang lain. Oke, ya. Negara yang lain punya kayak gitu juga nggak sih? Ternyata negara yang lain juga punya masalah yang sama gitu. Oke. Masalah yang sama itu maksudnya sangat susah untuk jadikan satu arah nih basket mulai dari kecil sampai ke atas tuh harus seperti ini gitu. Oke. Itu juga mereka kesulitan juga. Iya. Nah, ini panjang omongannya. Iya, Cuman iya. gini, gimana kalau itu kita jadiin acuan, bukan jadi pacuan kita ke sana. Misalkan seperti ini. Oke. Acuan Syarat bukan tadi, acuan. syarat tadi itu kalau ngomongin masalah yang saya jelaskan tentang performa timnas offense dan defense. Di offense masalahnya apa? Turnover. Kalau 18 nanti kalau berangkat lu turnovernya di bawah 20% ya. Iya. Boleh nggak kayak gitu? Boleh bukan? Iya, boleh. Boleh nggak? Akhirnya Boleh. kalau 18 yang di bawahnya senior tuh at least berusaha untuk lebih baik dari atasnya. Iya, 10% gitu. Ya kan? Iya. Karena yang biasanya 20% iya, jadinya iya. lu jangan sampai 20%. Nah, akhirnya orang-orang ini juga udah oke, turnover kita jadi harus lebih baik dan lain sebagainya. Pada saat mereka ke tim nasional senior, ini nggak bisa dibuktikan dengan data ya. Iya. Tapi at least itu bisa bantu kan. Makanya saya bilang itu Iya, acuan, betul. kan. Jadi kalau seandainya standar kalau 16 berapa, 16 berapa, 14 sama aja kalau kita nyamain standar di Jawa, Sumatera ini nggak bisa karena kita kan Iya. begitu luar biasa keanekaragamannya Cipil lagu, itu kan. Betul ya. Luas sekali. Iya, betul. Paling enggak, kalaupun akhirnya kesusahan, misalnya kan itu percentage kan harus dihitung tuh. Banyak Iya. maksudnya. Misalnya juga bisa aja dimulai sejak ini, misalnya ini ternyata turnover kita di turnamen sebelumnya rata-ratanya 20 turnover per game gitu. Bisa nggak diturun jadi 15, Ya, turun ya. jadi 10 terus Ya, ya. bertahap. Nah, dari situ kan hubungannya ada kemana? Akhirnya dilihat kan turnover ini kenapa? Ya. Salah passing, Ya. dribblenya lepas. Berarti yang diperbaiki apa lagi? Fundamental lagi. Fundamental. Emang ujung-ujungnya ke fundamental terus dan fundamental lagi. Sip. Gua rasa akhirnya kesimpulannya begitu. Setuju nggak Coach Ming? Iya kan, kalau turnovernya tinggi berarti kamu nih ternyata nggak bisa dribble kiri, pantas kamu digiring ke kiri terus ketika sudah terjepit. Kalau- Kalau akhirnya curi gitu. Kalau di level bawah ya, kalau di atas mah nggak mungkin nggak bisa kiri kanan gitu. Walaupun Kalau mungkin kita aja. benar. Kalau kita step back bentar ya, step back, maksudnya biar step back biar ngeliatnya lebih luas gitu. Kita nggak ngomongin masalah teknik aja. Iya. Kita nggak ngomongin masalah teknis tentang turnover dan lain-lain, tapi kita ngomongin masalah kenapanya why-nya kayak Iya. yang lu tulis main basket tulis Enggak, tentang itu why-nya. robot, bukan kita nulis. Kamu Kita pakai pakai AI. Oh, udah AI. kayak timnas saya start perform pakai Yoi. AI. Yoi. Nah, kalau kita kalau kita Harus ngomongin- serius ngomong sini, Iya, apa sih? siap. Dari tadi. Minum. Jangan itu punya Coach Milas. Coach Udah gua minum. Tuh. Ya, kalau kita step back gitu ya, kita lihat luas, nggak hanya teknik itu. Ini sama seperti yang mau dikatakan sama Coach Sofasik ke main basket kayaknya sih. Saya baca di buku judulnya The Book of Ikigai. Saya lupa profesor siapa namanya Jepang gitu kan. Ngomongin masalah why-nya gitu kan. Iya. Di salah satu bagian buku itu menjelaskan mau dari yang tua sampai yang kecil-kecil itu kenapa mereka itu sangat bangga dengan matahari terbit karena mereka itu menyongsong matahari terbit dengan senam. Oke. Kalau nggak ngelakuin itu mereka malu gitu. Oke. Betapa bangganya dengan matahari terbit. Senam aja sampai begitu, makanya olahraga di sana jadi efek domino lah. Iya. Nah, kembali lagi ke masalah kita tentang keragaman yang ada mau di Sumatera Jawa ataupun di kelompok umur. Saya rasa kita mau jadi pemain, mau jadi pelatih atau apapun yang stakeholder di basket ini harus lebih ulet sih, resilient, bukan tough. Yeah. Kalau baca siapa? Kalau bahasa keren tuh ngoyo. Ya kalau ini toughness pemainnya Duke yang jadi komentator ESPN. Oh, JJ. DJ Redick yang baru dimarahin sama Iya. Jerry West. Kan ada bukunya toughness itu kan dia Oh, bilang tahu saya. kalau di basket itu toughness itu apa? Nih
ada karet sama gelas. Gelas itu kan lebih keras nih daripada karet. Tapi lebih gampang pecah. Tapi gampang pecah. Karet mau dibanting gimana pun nggak bakal. Nah, itu kalau secara di teknik adalah kuat dan getas. Nah, ya. Itulah antara itu kayak bahasa gitu. Jawa. Bukan itu jajanan. Nah, ngomongin masalah ulet tadi itu hubungannya adalah mau nanti pelatihnya gimana, mau di develop gimana, mulai dari jangan hanya pemain yang bisa ulet atau menyesuaikan dengan programnya timnas, tapi kan pemain itu juga dilatih oleh pelatih gitu. Jadi pelatihnya juga harus mempersiapkan anak-anaknya ulet. Kalau mau anak-anaknya ulet, pelatihnya harus ulet kan. Iya, betul. Dengan pelatihnya doang dan pemain, tapi ya manajer atau dan lain-lain gitu. Jadi kayak salah nih yang sono pembinaannya gini, enggak ada yang salah sih. Gitu, Cuma gimana caranya kita biar menerima perbedaan itu, and then kita moving forward. Iya. Iya nggak? Jangan fokus kepada siapanya kan. Kan Iya. seringnya gitu kan. Fokusnya harus mencari siapa nih gitu, harus point the fingers lah. Ke siapa nih gitu. Tapi kan fokusnya ke itu aja, ke masalahnya. Why-nya apa kalau kata? Ya, why-nya apa dan Kalau Kalau kata Pak Simon. kalau katanya Pak Simon. Nah, jadi kan enak gitu. Ini timnas Indonesia kayaknya kan udah titik mulainya sekarang nih, bukan sekarang, kemarin juga udah mulai. Cuman kita mulai belajar gimana nyiapin sebuah tim yang ikut kompetisi di satu tahun itu lebih dari sekali. Biasanya kan kita ngikutin SEA Games 2 tahun sekali. Ada satu lagi loh. Apa? William Jones. Ya, William Jones gitu. Andalan gitu. Nah, sekarang 1 tahun itu harus berapa kompetisi? Itu kan bukan hanya pemainnya yang harus siap. Ya, betul. Semuanya Gitu. Tapi di kelompok umur bawahnya, kalau kita ngomong Jepang, Australia dan lainnya, mereka udah siap gitu. Ya, artinya betul. apa? Jersey-nya aja sama semua tuh. Nah, dari bawah. Wah. Kalau kita kan masih Wah anjir keren banget coach. Itu. kalau kita kan masih Iya. kan. Makanya nih Azza Sponsor jangan. Oh iya. Nanti dibeli banyak, nanti laku jadi besar maju. Amin. Amin. Nah, dengan gitu Nggak, yang maksudnya bagus lah dibeli lah. keuletan tadi gitu Iya, biar iya. maju aja udah. Benar. Setuju. Keren kan ya orang. Nah, tapi kalau menurut gue sih pribadi masalah itu tadi, gue emang titiknya sekarang. Kalau saya, maksudnya titiknya sekarang, bukan yang sebelum-sebelumnya, titiknya sekarang. Karena apa? Karena kita kira ditontonin langsung nih. Ya. Ini loh standarnya Asia tuh segini. Menurut gue itu kayak, gue dulu kayak Asian Games tuh ya, kayak ngerasa nggak sesungguh itu gitu mereka. Iya. Main tuh kayak, multi event, tapi nggak sesungguh itu lah, nggak lihat. Dan itu kan kecil banget, 16 tim doang kan. Iya. Kita 16 juga ya? Sama ya? 16, sama ya. Tapi kayak 16 waktu itu kayaknya harus semua wilayah itu dibagi-bagi gitu kan. Kalau ini kan kayak meskipun dipecah-pecah tapi banyak semua dan kekuatan terbesarnya gitu loh. Nggak ada yang left out tuh, nggak ada. Ya ini yang asli, dan kita kedatangan Australia, Selandia Baru yang didatangkan memang kayak untuk menambah kompetitif ini. Jadi ya ini standar yang kita harus kejar gitu. Enaknya di sini. Ya. Sip. Nggak mudah loh. Oh, benar. Maksudnya kerjaan timnas, bukan kerjaan, yang sudah ditampilkan, yang sudah dikerjakan, yang sudah dihasilkan di depan mata kita itu bukan pekerjaan yang betul. mudah. Butuh partisipasi, butuh dukungan dari Tapi tetap harus semuanya dikerjain terus. Iya, setuju saya. Ya harus lebih banyak. Ya banyak kayak udah kita bilang kemarin waktu sama Bapak Mario kan. Maksudnya Mario Lawata. Kok bisa Mario Gerungan dia ingetnya. Semoga cepat sembuh Pak Mario. Amin. Mario Gerungan ya. Yang disebut bahwa setelah titik ini kita ya udah ayo moving forward bareng-bareng gitu. Semuanya udah nggak ayo lu bagian inilah, lu bagian ini gitu. Ya semuanya kerja bareng gitu ya. Ya semuanya demi memajukan basket ini. Karena udah enak banget nih, gue paling seneng sih kemarin titiknya adalah saat Twitter tuh trendingnya juga basket Indonesia gitu. Wah. Nah, jadi kayak wah anjir ada yang ngomongin basket Indonesia sebanyak ini gitu. Jadi ayo semuanya bareng-bareng. Ya ini ada statistik sebagai acuan dan pacuannya. Salah satu. Jadi iya kalau nggak ada itu juga mau maju kemana gitu. Betul. Mau maju, apakah kita maju sebenarnya? Apakah kita udah maju? Apakah kita masih mundur? Nggak tahu, Kita kita tahu. ada Ada statistik. Salah satu bocoran lagi mungkin terakhir dari saya. Bocoran. Salah satu bocoran. bocorannya. Jadi iklan tabel-tabel. ada si Ma'ruf itu Adalah FIBA bagian data juga yang membawai statistikan ini, operator statistik dan Theo dan lain-lain. Dia cukup senang, dia cukup aman lah dengan kerjanya para statistikan dari Indonesia ini. Oh, Ma'ruf ini bukan orang Indonesia? Bukan. Oh, saya kira orang Di Indonesia. sini ada 12 orang yang tugas. Kita punya 35 orang yang punya lisensi buat statistik, yang tugasnya 12 orang, dan Ma'ruf itu seneng banget, dan dia selalu bilang mungkin nanti Piala Dunia ya udah kalian aja yang ngerjain. Saya bilang ke mereka, ini 1 kali seumur hidup lu jadi petugas statistik. Benar. Petugas dia malas aja ngerjainnya kali.
membuat saya itu sebuah sanjungan ya sampai seorang Ma'ruf tuh kayak ke anak-anak dia kan kalau sekarang kalau jadi statistik kenapa ada lisensinya itu mereka ada aplikasi jadi setiap mereka kayak membetulkan sebuah action itu nilai mereka itu turun minus itu ketahuan yang punya lisensi so far baru ada 1 kali yang ada revisi itu kenapa Ma'ruf itu selalu ini ada yang skor kemarin lebih 1 ya kalau nggak salah. Ini statistikan Indonesia ini oke. Kayaknya ya saya pede lah. Ya harapannya ketika statistiknya udah oke, bisa diterjemahkan juga Itu sampai dia. ke rinci ke bawahnya. Oh, ketika misalnya reboundnya kurang, ofensif maupun defensif, berarti yang harus diperbaiki ini gitu, bisa dipecah sampai detailnya. Sebenarnya itu ya coach Iya. gitu. Ada tambahan lain nggak? Intinya poinnya apa gitu misalnya Saripati apa bebas Sari tepung. itu sari apa gitu. Enggak. Statistik ini tuh menggambarkan sebuah gambaran yang nyata gitu. Angka itu kan nyata ya. Ya. Angka itu nyata. Jadi kita nggak ngomongin masalah jago dan lain-lain. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan angka ini kita bisa jadikan angka ini jadi acuan dan pacuan kita. Untuk develop, mau jadi diri, mau tim. Kemana sih kita maunya? Kalau udah tahu nih acuannya ke sini dan kitanya sekarang ada di sini, kan jalannya jadi kelihatan tuh. Tinggal kita mau melangkah atau enggak. Iya. Itu aja sih. Sip. Terima kasih Coach Bing. Lu ada tambahan nggak, Adrian? Ada 2 bahwa semua hal itu gua berharap sih paling kedepannya kita itu nggak kita ini negara yang suka melakukan kira-kira, melakukan tebak-menebak. Semoga tidak ada lagi bahwa semuanya harus terukur. Semuanya terukur. Maksudnya kemajuan itu terukur. Gimana misalnya dulu kita punya, ya itu paling gampang nih. Dulu Surabaya, Jakarta naik mobil berapa hari, 1 hari. Terus sekarang sudah bisa 8 jam. Kan terukur tuh. Berarti lebih cepat karena pembangunannya gitu ya. Harus terukur. Yang kedua, ngomongin angka, kalau gue pribadi nggak tahu ya, kalau Mas Bing, kalau gue pribadi selalu berpegang angka itu nggak bisa bohong, tapi juga tidak bisa menjelaskan semuanya. Yang bisa menjelaskan semuanya adalah peran-peran bapak-bapak seperti ini. Jadi dijelasin lagi nih, sudah di segini, ini apa, ini kenapa bisa gini, itu harus banyak lagi dan gua harap lebih banyak lagi orang-orang seperti beliau. Semoga lebih banyak lagi yang mau mempelajari ini, mau membagi ini lagi, terus ya itu dikembangkan dari kelompok umur lah gitu. Jadi kalau gue selalu suka dari Arsene Wenger, mantan pelatih Arsenal, hidup Arsenal. Pertama adalah jadi membangun sebuah tim, utamanya dari muda ya, utamanya timnas kayak gini nih, itu kayak bangun rumah gitu. Fondasinya apa, dikuatin dulu, kelompok umur sekian, sampai sekian nanti didapat pelatihan fisik, sekarang pelatihan taktik dan juga statistik, sampai akhirnya yang membangun plafonnya itu adalah pemainnya sendiri, mau sampai mana mereka jauh gitu. Ya jadi di situ yang kita kuatin dulu lah bersama-sama, karena gue yakin semuanya sepakat meskipun dalam hati mungkin ada sedikit pengelakan, tapi jelas kita tuh nggak punya fondasi yang kuat. Jadi ayo kita bangun sama-sama fondasinya, kita kuatkan dan kalau bisa kita bisa ke Piala Dunia tahun sekian tanpa perlu ada pertimbangan lagi. Pertimbangan apa tuh? Pertimbangan spiritual. Udah lebih dari 5 tim kok di IPL yang punya. Maksudnya ada orang yang bisa baca. Kurang berarti orang timnya ada 16. Iya, kan saya bilang lebih dari 5 tim. Dari 16, 5 rasionya harusnya satu tim ada 5 gitu loh. Iya benar. Dan itu juga tuh 5. Mulai tahun depan semoga IPL ada setiap tim punya asisten minimal 4. Yoi. Mantap. Ya. Amin. Amin. Sip, itu teman-teman episode pertama dari 5 episode sama Coach Bing. Tahu loh. Ini udah 2 kali. Saya udah 2 kali di situ. 3 kali. Iya. Dan editor kita juga. Aduh. Editor kita udah inget sampean. Soalnya dia bikin folder Bing 1, Bing 2, Bing 3. Nama lengkapnya udah tahu loh, bayangin. Dia ngerti basketnya enggak. Enggak bercanda. Coach Bing, terima kasih banyak Coach Bing. Terima kasih Coach Bing atas waktu di sini. Mudah-mudahan publik basket kita semakin melek sama yang namanya statistik basket, mulai dari yang sederhana, karena ini memang terkait sama pembinaan. Angka ini mewakili apa yang kurang, angka itu mewakili apa yang bagus dan sebagainya, dan mudah-mudahan aspeknya itu semakin diperhatikan di basket Indonesia. Amin. Sip, terima kasih semuanya, terima kasih Coach Bing kita, terima kasih. Terima kasih semuanya, sampai jumpa di Main Basket Podcast selanjutnya.
while RFG for MVP.